Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang sudah kami buat dengan judul Prediksi Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara menggunakan metode Long Short Term Memory atau LSTM. Nah, di sini yang akan menjelaskan adalah saya sendiri, Tria Afnidia, dan teman saya, Novelina Putri. Nah, jadi pendahuluan dari jurnal kami yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu wilayah dengan potensi pariwisata yang sangat besar di Indonesia yang didukung oleh keindahan alam yang memukau seperti gugusan pulau-pulau kecil, pantai eksotis, dan kekayaan budaya lokal seperti tradisi suku Sasak yang khas. Nah, pertumbuhan sektor pariwisata NTB meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang menjadikannya sebagai salah satu destinasi unggulan nasional dan internasional. Namun demikian, perkembangan tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan seperti fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan yang disebabkan oleh bencana alam, COVID-19, serta dinamika sosial, ekonomi, dan politik baik tingkat lokal maupun global. Sebagai contoh, gempa bumi yang melandai NTB pada tahun 2018 menyebabkan penurunan drastis jumlah wisatawan dan situasi semakin memburuk pada tahun 2020 diakibatkan oleh pandemi yang menutup akses transportasi dan membatasi pergerakan masyarakat. Nah, selain itu, faktor eksternal seperti nilai tukar mata uang asing juga mempengaruhi minat wisatawan mancanegara. Sementara, faktor internal seperti persepsi keamanan, ketersediaan akomodasi, serta kesiapan infrastruktur turut berperan penting dalam menarik atau menurunkan minat berkunjung. Nah, ketidakpastian ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah dan pelaku industri pariwisata dalam menyusun strategi pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan adanya pemahaman yang mendalam terhadap pola kunjungan wisatawan melalui pendekatan prediktif berbasis data historis. Gunanya untuk menghasilkan proyeksi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan strategis di sektor pariwisata NTB. Nah, adapun tujuan dari jurnal kami yaitu untuk memprediksi jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan algoritma Long Short Term Memory atau LSTM yang dioptimalkan melalui Adam Optimizer dan teknik gradient clipping untuk memperoleh hasil prediksi yang akurat dan stabil sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan sektor pariwisata. Nah, kemudian di sini data yang kami gunakan yaitu bersumber dari data yang sekunder dan yang diperoleh dari situs resmi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu data.ntbprof.co.id. Nah, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui studi dokumentasi terhadap data historis bulanan yang mencakup informasi tahun, bulan, dan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara, mancanegara, serta total kunjungan. Dapat dilihat di sini ada grafik kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke metode. Nah, dari data yang sudah kami dapatkan sebelumnya, yang pertama kami melakukan preprocessing. Nah, tahap preprocessing data pada penelitian ini menggunakan min-max scaling. Min-max scaling adalah teknik normalisasi data yang mengubah nilai numerik ke dalam rentang 0 dan 1 agar semua fitur memiliki skala yang seragam sehingga meningkatkan stabilitas dan kecepatan konvergensi selama proses pelatihan model. Normalisasi min-max scaling dapat didapatkan dengan rumus X dikurang X min dibagi dengan X max dikurang X min. Nah, di mana X adalah data aslinya, X min adalah nilai minimum di dalam fiturnya, dan X max adalah nilai maksimum di dalam fiturnya. Selanjutnya ada metode Long Short Term Memory. Nah, LSTM ini merupakan salah satu jenis arsitektur yang dikembangkan dari RNN yang dengan tujuan mengatasi kendala yang sering muncul pada model RNN tradisional seperti permasalahan exploding gradient dan finishing gradient saat memproses urutan data dalam rentan waktu yang panjang. Karena kemampuannya dalam mempertahankan informasi jangka panjang, LSTM sangat cocok digunakan untuk tugas-tugas prediksi maupun klasifikasi yang berkaitan dengan direct waktu atau time series. LSTM terdiri dari lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output.
Nah, untuk lapisan input ini berfungsi untuk menerima data dari luar dan mengirimkannya ke lapisan tersembunyi untuk diproses lebih lanjut. Di dalam lapisan tersembunyi terdapat sel memori yang dimana setiap sel memiliki 3 komponen utama yang disebut gate, yaitu input gate, forget gate, dan output gate. Nah, input gate ini berperan dalam mengatur jumlah informasi baru yang masuk ke dalam memory cell, sehingga informasi yang digunakan tidak perlu disaring lagi. Nah, forget gate menentukan beberapa banyak informasi lama yang perlu dibuang agar memori tidak terbebani. Nah, output gate berfungsi mengatur jumlah informasi dari memori yang akan dijadikan output dan diteruskan ke proses selanjutnya. Nah, setelah seluruh proses di lapisan tersembunyi selesai, hasilnya akan diteruskan ke lapisan output yang berperan menghasilkan output akhir dari jaringan berdasarkan informasi yang telah dipelajari. Nah, selanjutnya ada metode Adam Optimizer dan Gradient Clipping. Nah, pada tahap training, model LSTM dilatih untuk mengenali pola deret waktu berdasarkan data kunjungan wisatawan yang telah dinormalisasi. Proses training dilakukan secara iteratif menggunakan algoritma optimasi Adam Optimizer yang merupakan algoritma optimasi adaptif yang menggabungkan keunggulan RSM Pro, Momentum Based, Gradient Descent yang memungkinkan model untuk mencapai konvergensi lebih cepat dan stabil. Algoritma Adam mengupdate bobot menggunakan estimasi rata-rata pertama atau momentum dan kedua atau variasi dari gradien. Untuk rumusnya bisa lihat pada gambar di atas. Nah, selanjutnya ada metode evaluasi model menggunakan RSMA. Nah, setelah pelatihan selesai, performa model dievaluasi menggunakan metrik root mean square error atau RSMA. RSMA merupakan hasil akar kuadran dari nilai rata-rata selisih kuadran antara data aktual dan hasil prediksi. Dengan kata lain, RSMA dapat dianggap sebagai simpang baku dari nilai kesalahan. Nah, nilai ini yang akan menunjukkan seberapa akurat model dalam memperkirakan data, atau dengan kata lain mengukur sejauh bagaimana garis prediksi mendekati kumpulan titik data yang sesungguhnya. Untuk rumus RSMA bisa dilihat dari gambar yang di atas. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tabel hasil prediksi di mana kita menguji datanya dengan beberapa rasio data dan epoch. Di sini kami menguji dengan 2 komposisi data yaitu 70-30 dan 80-20, di mana epochnya ada 2, ada epoch 100 dan epoch 200. Nah, model STM ini dilatih menggunakan data deret waktu dengan horizon 12 bulan atau time step sebagai inputnya. Pengujian dilakukan dengan melakukan konfigurasi epoch dan rasio data training dan testing yang berbeda-beda. Jumlah epoch yang diterapkan adalah 100 dan 200, sedangkan komposisi data training dan testing yang digunakan yaitu 70-30 dan 80-20. Nah, dari hasil pengujian yang telah dilakukan, di sini bisa dilihat grafik hasil pengujian dengan rasio data 80-20 dengan jumlah epoch 200. Nah, yang kedua ada hasil prediksi untuk rasio data 70-30 dengan jumlah epoch sebanyak 200. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada grafik hasil prediksi dengan rasio data 80-20 dengan epoch 100, dan yang terakhir ada grafik hasil prediksi rasio data 80-20 dengan jumlah epoch 100. Nah, jadi kesimpulan dari jurnal kami yaitu berdasarkan hasil prediksi dapat disimpulkan bahwa metode LSTM dengan optimasi Adam dan teknik gradient clipping mampu memprediksi total jumlah wisatawan yang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat dengan tingkat akurasi yang baik. Konfigurasi terbaik diperoleh pada rasio data pelatihan dan pengujian 70-30 dengan EcoPatch 200 yang menghasilkan nilai RSMA terendah sebesar 66,70 pada data training dan 33,24 pada data testing. Nah, model ini berhasil mengidentifikasi pola musiman dan tren kunjungan wisatawan meskipun masih memiliki keterbatasan dalam merespon anomali seperti bencana alam atau pandemi. Nah, teknik gradient clipping terbukti efektif dalam menstabilkan proses pelatihan model. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengelolaan pariwisata NTB
dalam menyusun strategi pengembangan destinasi wisata. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan variabel eksternal seperti faktor ekonomi dan kebijakan pariwisatanya untuk meningkatkan akurasi prediksi serta mengembangkan model hybrid dan menggabungkan LSTM dengan metode lain untuk menangkap pola data yang lebih kompleks.